Shalom Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Selamat pagi Bapak Ibu, selamat kita kembali beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah online. Dan tepat pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana Tuhan memberikan janji Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan saya percaya dan imani bahwa janji itu tidak hanya diberikan pada zaman dahulu, tetapi janji itu juga akan diberikan bagi kita saat ini jika hati kita rindu dan terbuka di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari dari tempat kediaman Bapak Ibu masing-masing, dari rumah masing-masing, kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat kerinduan hati kami. Hati kami haus akan jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebab kami tahu betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan janji Tuhan yang Engkau sudah janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyembah Engkau pada saat ini.
hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, Engkau bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan saat ini. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan, Ia ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kau bekerja Tuhan, Kau bekerja Yesus. Kami sembah, kami berdoa, kami puji Sang Asma-Nya Yesus. Karena Kau yang mulia, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu kembali kita naikkan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
saat siang hari ini Tuhan, hati kami juga haus untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi penuntun kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memberikan semangat kami kepada kami yang sedang lemah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kalau kita sudah memuji menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan senang atas puji-pujian dari umat-umatnya. Puji Tuhan, bertepatan dengan hari kenaikan Tuhan dan hari Pentakosta. Kalau pada hari-hari ini gereja Tuhan biasanya kita adakan ibadah doa 10 hari. Tetapi pada tahun ini kami dari gereja GPDI Mahanaim Pantai Kosta, kami tidak membuat ibadah 10 hari untuk kita boleh berkumpul, tetapi kita membuat di rumah masing-masing. Tuhan percaya bahwa Tuhan tahu atas kerinduan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan umat-umatnya. Tetapi apa boleh dikata, kita tidak dapat berkumpul, tetapi masih diberikan kesempatan untuk kita boleh ada di dalam rumah masing-masing. Kita berdoa, biarlah Roh Kudus tolong kita semua. Karena Roh Kudus adalah satu pribadi, yaitu pribadi dari Allah sendiri, pribadi dari Yesus sendiri. Oleh sebab itu betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi dari Allah sendiri. Ia mempunyai tugas di dunia ini sebagai penolong kita, umat-umatnya. Yesus naik ke surga. Dia tidak tinggalkan kita begitu saja, umat-umatnya. Tetapi Yesus minta kepada Bapa, yaitu penolong untuk kita semua, agar penolong ini yang akan memimpin langkah hidup kita, yang menyertai kita kemanapun kita pergi dan berada. Roh Kudus yang akan menyertai kita. Puji Tuhan, karena dialah satu-satunya yang bisa membawa kita ke jalan yang benar, untuk hidup kudus dan tak bercacat celah. Hanya Roh Kudus yang akan membawa kita untuk kita masuk dalam kehadirat Allah. Roh Kudus yang memimpin di dalam ibadah ini. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang memberikan kita semangat. Oleh sebab itu betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita mengerti betapa pentingnya Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberikan kedewasaan rohani kepada kita, untuk kita boleh mengenal siapakah Yesus itu. Kita boleh lebih dekat lagi. Roh Kudus yang membawa kita untuk kita boleh ada dekat dengan Tuhan. Kita bisa bergaul dengan intim bersama dengan Yesus. Hanya Roh Kudus yang dapat membawa kita untuk kita boleh mengenal Yesus lebih dalam lagi. Melalui Roh Kudus juga manusia dapat terhubung dengan sorga, sehingga hubungan dengan Allah kita menjadi lebih akrab, lebih intim, lebih dekat lagi. Nah sekarang bagaimana agar manusia dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena banyak orang pikir aku sudah dipenuhi Roh Kudus. Ada cara untuk kita boleh mengerti
bagaimana kita dipenuhkan Roh Kudus. Mari kita baca di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Yesus yang kita sembah, yang kita percayai, Dia naik ke surga. Dia tidak tinggalkan kita begitu saja, tetapi Yesus bertanggung jawab atas kehidupan setiap umat manusia. Dia pergi kepada Bapa. Dia minta seorang penolong yang dapat memimpin kita, menyertai kita, menolong kita di dalam segala hal. Betapa luar biasa penolong ini yang membawa kita sehingga kita boleh hidup, boleh mengenal Yesus lebih dekat lagi. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, hanya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan agar kita tidak jatuh berkali-kali dalam dosa. Supaya kita tidak jatuh berkali-kali dalam dosa yang sama. Dengan kekuatan kita tidak mampu untuk menjaga kehidupan kekudusan kita kepada Tuhan. Namun dengan pertolongan dan kekuatan Roh Kudus, maka kita akan sanggup untuk tetap hidup kudus dan tidak bercacat celah. Hanya Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita untuk kita terhindar dari segala dosa yang ada di dunia ini. Saudara-saudara yang saya kasih, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, tetapi Roh Kudus sendiri yang akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus yang akan membantu kita untuk kita dapat berdoa, memohon kepada Roh Kudus untuk menolong kita, agar kita dapat berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya Roh Kudus yang akan menyertai kita, membawa kita untuk kita boleh hidup dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam Yohanes 16 ayat yang ketiga, Yohanes 16 ayat yang ke-13, bukan yang ketiga. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sungguh luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus sangat luar biasa. Dikatakan Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenarannya.
dan Dia akan memberitahukan kepada kita akan hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Roh Kudus, Dia akan memberitahu apa yang akan terjadi nanti kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, pengalaman saya hidup dalam Roh Kudus, ketika pada waktu itu ada krisis moneter, dolar waktu itu 2.650, terus naik sampai waktu itu kalau tidak salah sampai 5.000 atau 6.000. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa ini? Apa ini yang terjadi? Roh Kudus memberitahukan kepada saya, dolar akan naik sampai 8.000. Waktu itu masih 6.000. Saya pikir, mana mungkin ya, orang lagi tenang-tenang, dolar waktu itu 2.650. Tapi Roh Kudus memberitahu kepada saya, dia akan mencapai sampai 8.000. Lalu saya berbicara kepada suami saya. Suami saya bilang, nggak mungkin terjadi. Ya udah, karena saya seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu bagaimana keadaan politik. Ternyata terus naik sampai 8.000. Ini Roh Kudus memberitahu apa yang akan terjadi kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan ketika dolar ini naik terus, saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Tuhan sudah beritahu tetapi saya tidak berbuat apa-apa. Banyak orang tidak percaya. Roh Kudus memberitahukan lagi, dia akan mencapai 15.000. Saya kasih tahu sama suami tidak percaya lagi, nggak mungkin terjadi, dia bilang. Waktu itu gejolak terus makin bertambah terus. Sampai akhirnya tercapailah 15.000. Ini Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus, kalau kita hidup bergaul dengan Roh Kudus, aduh saudara-saudara, sangat indah. Roh Kudus akan memberitahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi dari Yesus sendiri. Ini firman Tuhan, bukan saya yang berbicara. Tetapi saya mempunyai pengalaman hidup bergaul dengan Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita harus benar-benar bahwa kita ini membutuhkan Roh Kudus. Sekarang bagaimana cara agar kita dipenuhkan Roh Kudus? Dikatakan di ayat yang ke-13 Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan, di dalam Yohanes 14 dulu, Yohanes 14 dikatakan di ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita mau dipenuhkan Roh Kudus, yang pertama kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dan kita harus menuruti apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya. Kita harus benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka Roh Kudus akan memenuhi kita. Kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang akan memerintah hidup kita. Apa yang akan terjadi, Roh Kudus akan beritahu kita. Dan ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus naik ke surga, Dia minta kepada Bapa seorang penolong untuk menyertai kita, untuk menolong kita, karena kita tidak akan sanggup tanpa Roh Kudus. Kita tidak akan mampu menjalani hidup ini tanpa Roh Kudus.
Oleh sebab itu betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia karena dunia tidak mengerti. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa. Kalau kita membutuhkan Roh Kudus, tadi syarat pertama kita harus mengasihi Tuhan kita. Kita harus mengasihi Yesus terlebih dulu. Dan kita harus dapat melakukan perintah-perintahnya, yaitu firman Tuhan, dengan setia, dengan taat. Maka Roh Kudus itu akan memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus yang akan menguasai hati pikiran kita. Roh Kudus sangat luar biasa. Saudara-saudara, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Dikatakan ayat yang ke-18, Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Yesus tidak akan membiarkan kita sebagai yatim piatu, seolah-olah tidak mempunyai bapa, tidak punya ibu. Yesus sebagai bapa kita, Dia memberikan penolong bagi kita. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kita tidak mampu. Oleh sebab itu Yesus memberikan penolong bagi kita. Seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dia akan diam, dikatakan. Dia akan diam di dalam diri kita. Dia akan memimpin setiap langkah-langkah kita. Dia yang mengatur jalan hidup kita, kemanapun kita pergi dan berada. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi untuk dipenuhkan Roh Kudus, kita harus mengasihi Tuhan Yesus terlebih dulu. Kalau kita tidak bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita dengar firman, kita melakukan perintah-perintahnya dengan setia, kita melayani dengan setia, kita beribadah dengan setia. Ini dikatakan yang kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengutamakan Dia dalam hidup kita. Karena bila kita tidak membutuhkan Roh Kudus, maka Roh Kudus juga tidak akan memenuhi hidup kita. Banyak orang yang tidak mengerti. Begitu aku percaya, dikatakan aku sudah penuh dengan Roh Kudus. Sudah penuh memang di Roh Kudus, tetapi tidak sampai kita ini benar-benar menikmati, dibaptis dengan Roh Kudus, menikmati Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita orang-orang Pantai Kosta, kita sudah mengalami banyak tentang Roh Kudus. Tidak asing lagi tentang Roh Kudus bagi hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan satu pelajaran yang baik tentang Roh Kudus, agar kita benar-benar menikmati peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara-saudara, sungguh indah kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus Dia sangat dominan. Dia sangat memperhatikan setiap kehidupan kita. Karena Roh Kudus sangat memegang peranan penting dalam hidup kita. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, sungguh luar biasa, saudara-saudara yang saya kasih. Karena tanpa Roh Kudus, maka firman Tuhan tidak akan punya kuasa. Kita dengar firman, kita percaya Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat untuk kita boleh mengerti apa maksud dari firman ini. Dan firman ini yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Dia akan bekerja di dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus,
firman Tuhan ini hanya sebagai tulisan belaka. Tetapi dengan Roh Kudus kita percaya firman ini yang Tuhan berikan, dia bekerja dengan luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Maka kita harus percaya sepenuhnya akan perintah Tuhan yang didasari dengan iman. Seperti Abraham, ketika Tuhan menyuruh Abraham tinggalkan sanak keluarganya, tanah kelahirannya, negerinya, Abraham tidak tahu kemana dia harus pergi. Tetapi dengan imannya, dengan pimpinan Roh Kudus, dia percaya. Dia pergi meninggalkan tanah airnya. Dia tinggalkan keluarganya. Dia tidak tahu kemana Tuhan akan taruh dia. Tujuannya kemana dia tidak tahu. Tetapi karena imannya dia percaya bahwa Roh Kudus yang akan memimpin dia. Dia cuma berjalan. Dia berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Tuhan taruh di tempat di mana Tuhan sediakan bagi dia. Ini pekerjaan Roh Kudus berjalan dengan iman kita. Jadi Roh Kudus bukannya kita berjalan dengan akal pikiran kita. Ya memang kita berjalan dengan akal pikiran kita, tetapi kita juga didasari dengan iman dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi, ketika Tuhan menyuruh pergi Abraham meninggalkan keluarganya, maka Roh Kudus ada di dalam kehidupan Abraham itu. Dan Roh Kudus yang menguasai kehidupan Abraham, sehingga Roh Kudus yang memimpin langkah-langkahnya. Dan Tuhan taruh di mana Tuhan sediakan tempat bagi Abraham. Di dalam Yohanes 16 dikatakan ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Abraham berjalan dengan iman dan dengan pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan memberitahu kemana Tuhan sediakan tempat baginya. Saudara-saudara, hari-hari ini kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk mempertahankan iman kita, kita harus perlu Roh Kudus. Karena kita tidak mampu mempertahankan iman dengan kekuatan kita. Kita harus minta kepada Roh Kudus, tolong pimpin kami Tuhan, pimpin aku, agar aku dapat berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Karena firman Tuhan inilah yang akan menunjukkan jalan bagi kita. Firman ini adalah pelita bagi kaki kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 dikatakan, demikian juga Roh membuat kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara-saudara, kadang kita tidak tahu mau berdoa bagaimana. Kadang kita tidak tahu lagi mau berdoa bagaimana. Ketika masalah itu datang bertubi-tubi, masalah itu membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut. Kita tidak bisa berdoa lagi kepada Tuhan karena sudah banyak kata-kata yang keluar. Tetapi dikatakan Roh Kudus
sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, begitu luar biasa pekerjaan Roh Kudus ini. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, sudah tidak tahu lagi berdoa apa aku kepadamu Tuhan, Roh Kudus yang akan membantu kita. Roh Kudus yang akan berdoa kepada Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus sendiri yang akan memimpin setiap langkah-langkah kita. Oleh sebab itu marilah saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita ada diberikan waktu untuk kita berdoa, minta Roh Kudus, penuhi aku dengan Roh-Mu, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kita di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Biarlah ketika kita baca saat teduh, kita minta Roh Kudus berikan hikmat untuk kita boleh mengerti. Biarlah firman yang kita baca itu menjadi rema di dalam kehidupan kita, menjadi satu kekuatan bagi kita, memberikan petunjuk bagi jalan hidup kita. Hanya Roh Kudus yang dapat memberikan pertolongan bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah jangan kita abaikan Roh Kudus, tetapi biarlah kita mau senantiasa, Roh Kudus pimpinlah aku, sehingga aku boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau di sisi kami Tuhan, tanpa Engkau yang membimbing kami, tanpa Engkau yang menopang kehidupan kami pasti jatuh Tuhan. Kami pasti tidak akan kuat Tuhan. Itu sebabnya kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, pada saat Engkau ada di sisi kami, saat Engkau membimbing kami, dan saat Engkau menopang kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami tidak akan jatuh lagi Tuhan. Karena ada Roh penolong kita, yaitu Roh Kudus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau sampai pada saat ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus masih akan dicurahkan bagi setiap umat-Mu yang selalu berharap hanya kepadamu Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus itu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Di mana saat ini kami kembali Tuhan dikuatkan, diteguhkan untuk kami terus meminta urapan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus bukan hanya hari ini Tuhan, tapi terus sama kami terus memintanya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Ibu Gembala Tuhan, yang sudah Tuhan percayakan memberkati jemaat-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya urapan Allah yang khusus Tuhan Kau turunkan atas Ibu Gembala Tuhan. Dan Tuhan juga yang terus menambah-nambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan. Kau bukakan rahasia firman-Mu lebih banyak lagi Tuhan. Dan kami jemaat-Mu di tempat ini, di Mahanaim ini, kami juga akan diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman Allah yang diberikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan saat ini ada mujizat Allah yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa dan surga, terima kasih Tuhan. Engkau yang telah memberkati pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami semua diberkati, hamba-Mu Ibu Gembala diberkati, jemaat-Mu yang boleh menikmati firman Tuhan pada saat ini semua diberkati Tuhan. Kau meteraikan setiap perkataan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami,
untuk hidup kami senantiasa memuliakan Kau, dan bentuk kami untuk menjadi pelaku firman Allah yang setia, yang taat dan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami percaya kuasa Roh Kudus tetap bekerja terus di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat benar firman Tuhan, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat dan kasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau bersama dengan anugerah daripada Bapa dan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.